tentang kartun Nabi. Partai sayap kanan Denmark, Partai Nyiboli atau Kanan Baru, telah mengumumkan kampanye penggalangan dana yang bertujuan untuk menerbitkan ulang kartun Nabi Muhammad dari majalah mingguan satir Perancis, Charlie Hebdo. Partai yang mempunyai 4 dari 179 kursi di parlemen mengaitkan kampanye tersebut dengan serangan terkait kartun kontroversial itu baru-baru ini di Perancis. Pembunuhan Samuel Paty memicu kampanye. Kami ingin menunjukkan dukungan kami untuk keluarganya dan kebebasan berbicara, kata pemimpin Nyiboli Pardile Fiamun. Samuel Paty adalah seorang guru di Perancis yang dipenggal oleh seorang anak berusia 18 tahun pada 16 Oktober lalu karena menunjukkan kartun Nabi kepada murid-muridnya di kelas tentang pentingnya kebebasan berbicara. Nyiboli yang menentang kebijakan perbatasan terbuka berupaya mengumpulkan uang untuk menerbitkan iklan dengan gambar Charlie Hebdo di outlet media negara. Tanpa menyebutkan sifat dari iklan tersebut, Fiamun hanya mengatakan bahwa itu adalah kewajibannya untuk memastikan bahwa masyarakat Denmark menuju lebih banyak kebebasan berbicara, bukan mengurangi. Tetapi, mencatat bahwa dia sama sekali tidak yakin bahwa gagasan untuk mencetak ulang kartun Charlie Hebdo akan dimungkinkan. Kekhawatiran Fiamun bukan tanpa dasar, karena perwakilan dari setidaknya salah satu tabloid negara itu, Extra Bladet, mengatakan ketidakpastian dalam wawancara dengan AFP mengenai apakah mereka akan mencetak iklan tersebut atau tidak. Editor media tersebut, Paul Maxson, mengatakan bahwa Extra Bladet mengutuk terorisme dan mendukung Prancis serta kebebasan berbicara, tetapi akan membuat keputusan untuk mencetak iklan Nyiboli yang berisi kartun Nabi Muhammad SAW ketika melihatnya. Kampanye Partai Kanan Baru Denmark ini terjadi sehari setelah serangan tragis di Nice, Prancis, di mana seorang migran Tunisia berusia 21 tahun, Brahim Awisawi, membunuh 2 jemaah dan seorang sakristan di Basilika Notre Dame de Nice, di mana ia memenggal salah satu korbannya. Awisawi meneriakkan Allahu Akbar saat polisi datang. Pelaku penyerangan itu ditembak oleh petugas selama penangkapan dan saat ini berada di rumah sakit. Kemudian pada hari yang sama setidaknya 2 orang lagi yang bersenjatakan pisau ditangkap di Perancis karena dicurigai merencanakan lebih banyak serangan penikaman. Serentetan pembunuhan dengan pisau terjadi 2 minggu setelah seorang muslim berusia 18 tahun, Abdullah Anzorov, memenggal kepala guru sekolah Samuel Paty setelah yang terakhir menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas tentang pentingnya kebebasan berbicara. Insiden tragis tersebut dikecam oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai serangan terhadap Prancis karena nilai-nilai dan cita rasa kebebasannya. Macron pun berjanji bahwa negara tersebut tidak akan pernah menyerah pada teror apapun. Prancis, perang melawan ideologi Islam berarti lebih banyak serangan. Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, memperkirakan lebih banyak serangan di tanah Prancis saat Prancis melancarkan perang melawan ideologi Islam. Seorang pria Tunisia yang memegang pisau meneriakkan Allahu Akbar setelah memenggal seorang wanita dan membunuh 2 orang lainnya di satu gereja di kota Nice, Prancis, pada Kamis 28 Oktober sebelum ditembak dan dibawa polisi. Kita sedang berperang melawan musuh yang ada di dalam dan di luar, ungkap Mendagri Gerald Darmanin kepada radio RTL. Kita perlu memahami bahwa telah ada dan akan ada peristiwa-peristiwa lain seperti serangan mengerikan ini, tutur dia, seorang pria bersenjata pisau asal Tunisia. Sesuai kronologi dari kepolisian, seorang perempuan sexton atau pengurus gereja di gereja Notre Dame Basilica membuka pintu gereja sekitar pukul 8.30 pagi. Hanya ada sedikit orang di sekitar. Misa pertama pada hari itu setidaknya akan dimulai 2 jam lagi. Ketika sexton mulai bekerja, seorang pria bersenjata pisau memasuki gereja dan menggorok sexton tersebut. Pelaku juga memenggal kepala wanita tua dan melukai wanita ketiga. Sexton dan wanita tua itu meninggal di tempat. Wanita ketiga berhasil keluar dari gereja ke kafe terdekat. Wanita ketiga berhasil keluar dari gereja ke kafe terdekat, tetapi dia meninggal karena luka-lukanya. Kematian korban ketiga di kafe tersebut telah dikonfirmasi wali kota Nice, Christian Estrosi, kepada wartawan di tempat kejadian. Sejauh ini belum ada identitas korban yang disebutkan. Apa yang terjadi pada saat-saat awal penyerangan di dalam gereja, bangunan,
Neogotik di alun-alun dengan jajaran pohon di tengah Nice. Masih belum jelas, namun kesaksian dari para saksi, rekaman ponsel, dan pengakuan dari pejabat memberikan gambaran awal tentang bagaimana serangan itu berakhir. Demonstran Bangladesh, Macron, teroris terbesar di dunia. Puluhan ribu muslim yang berunjuk rasa di Bangladesh menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai teroris terbesar di dunia. Mereka juga menyerukan boikot terhadap produk-produk Prancis. Unjuk rasa ini digelar setelah pembunuhan dilakukan oleh seorang migran asal Tunisia di satu gereja Prancis. Prancis merupakan tempat bagi komunitas muslim terbesar di Eropa. Kini Prancis melancarkan perang melawan ideologi Islam dan memperkirakan negaranya akan mengalami lebih banyak serangan. Macron memicu Islamfobia. Dia tidak tahu kekuatan Islam. Dunia muslim tidak akan membiarkan ini sia-sia. Kami akan bangkit dan berdiri dalam solidaritas melawan dia, tegas demonstran. Akramul Had yang berkumpul di Dhaka pada Jumat 30 Oktober. Perancis menaikkan kewaspadaan keamanannya ke level tertinggi pada Kamis setelah seorang pria bersenjatakan pisau meneriakkan Allahu Akbar, memenggal kepala seorang wanita di satu gereja dan membunuh 2 orang lain sebelum ditembak dan dibawa pergi oleh polisi. Kami tidak akan memberikan dasar apapun, kata Macron di luar gereja di kota Nice. Macron bersumpah akan mengerahkan ribuan tentara lagi untuk menjaga tempat-tempat seperti tempat ibadah dan sekolah. Prancis telah diserang atas nilai-nilai kami. Untuk selera kami akan kebebasan, untuk kemampuan di tanah kami untuk memiliki kebebasan berkeyakinan, ujar Macron. Sumber di peradilan Prancis mengatakan seorang pria berusia 47 tahun telah ditahan pada Kamis malam karena dicurigai melakukan kontak dengan pelaku serangan itu. Kekerasan itu terjadi saat meningkatnya kemarahan muslim atas pembelaan Prancis atas hak menerbitkan kartun yang menghina Nabi Muhammad. Unjuk rasa muncul mengecam Prancis di berbagai negara mayoritas muslim. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan muslim berhak marah dan membunuh jutaan orang Prancis untuk pembantaian di masa lalu. Tokoh senior pemerintah Malaysia Abdul Hadi Awang mengatakan komentar Macron tidak dapat dibenarkan. Pernyataan Presiden Prancis itu memperlihatkan kebenciannya terhadap Islam dan pengikutnya, kata Abdul Hadi, pemimpin Partai Islam Malaysia (PAS). Serangan pada Kamis terjadi kurang dari 2 pekan setelah seorang guru sekolah menengah di pinggiran kota Paris dipenggal kepalanya oleh seorang penyerang berusia 18 tahun. Pelaku tidak terima karena guru itu menunjukkan kartun yang menghina Nabi Muhammad di kelas. Perancis telah mengalami serangkaian serangan militer, mulai dari pengeboman dan penembakan pada 2015 di Paris yang menewaskan 130 orang, hingga serangan 2016 di Nice yang menewaskan 86 orang. Saat seorang militer mengendarai truk menabrak kerumunan orang di pinggir laut saat